5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Guru calon guru penggerak SD 1 Meroto. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD 1 Meroto. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa mengajarkan puji dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat hidayahnya sehingga kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam tetap kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu saatnya nanti di zaman akhir Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwasanya Bapak Ibu saya hadirkan di sini kaitan dengan kebutuhan Ibu Guru calon guru penggerak yang mana untuk memenuhi kebutuhan aksi nyata. Untuk itu CGP calon guru penggerak akan memberikan pembahasan tentang budaya positif. Apa budaya positif itu, pengertiannya seperti apa bagi calon guru penggerak, apa seperti yang kita bayangkan selama ini yang nantinya akan disampaikan oleh CGP calon guru penggerak. Untuk itu Bapak Ibu Guru saya harapkan untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa membawa kemajuan pendidikan khususnya SD 1 Meroto dan umumnya untuk seluruh jajaran pendidikan di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya pembahasan ini akan ada perubahan-perubahan yang signifikan di SD 1 Meroto khususnya. Untuk itu materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak sepenuhnya saya serahkan kepada CGP. Sekian yang bisa saya aturkan. Untuk itu akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Wijayanti yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan diseminasi budaya positif atau pembahasan aksi nyata modul 1.4. Dan tak lupa terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang berkenan untuk meluangkan waktunya kita belajar bersama diskusi mengenai budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu mohon untuk berhadapan dulu dengan sebelahnya. Sampai silakan berhadapan dulu, senyum dulu. Duduk saja. Ya, senyum selama 30 detik. Bapak Ibu, senyum Mariam. Ya. Ya. Ya, karena senyum itu adalah ibadah. Ya, sudah Bapak Ibu. Oke. Kita mulai dengan senyum terlebih dahulu. Ya. Kita mulai dari bahagia. Jadi belajar itu kalau bahagia itu nanti akan masuk materinya. Oke, yang selanjutnya mengenai budaya positif Bapak Ibu, perubahan paradigma. Jadi budaya positif ini sangat penting dan untuk membangun atau menciptakan budaya positif itu perlu lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Agar apa? Agar siswa itu mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Itu makna dari budaya positif. Kemudian
materi yang akan kita pelajari Bapak Ibu, yaitu disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas yang mungkin Bapak Ibu sudah membuat di kelasnya masing-masing, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi, kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, ini kita sebagai seorang guru harus memiliki kemampuan ini dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, sebelum saya nanti menyampaikan mengenai makna dari disiplin positif, menurut Bapak Ibu, dalam benak Bapak Ibu itu disiplin itu apa? Dalam benak Bapak Ibu disiplin itu apa? Mungkin Bu Marin atau ya ini disiplin itu dalam benak Bapak Ibu tertib gitu, taat terhadap aturan gitu ya. Berarti kalau misalnya tidak taat terhadap peraturan people, tidak disiplin gitu. Iya, betul Pak Ibu, itu pemikiran saya dari awal sebelum belajar JGP seperti itu. Tapi ternyata makna dari disiplin itu sendiri artinya adalah belajar. Ini menurut Bapak Diajar di Mangkoro, bahwasanya disiplin itu dari kata disiplin itu adalah belajar dan murid atau pengikut. Nah, ini disiplin ini membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi melaksanakan aturan di sini itu bukan karena hanya aturan tak melaksanakan, tidak seperti itu, tapi memang muncul dari dalam diri seseorang tersebut bahwasanya saya harus disiplin positif. Jadi kesadaran dari diri sendiri. Nah, ini pengertian dari disiplin positif yang lebih jelasnya lagi merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak itu untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, yaitu bertanggung jawab, kemudian toleransi, dan bisa jujur atau yang lain. Itu nilai-nilai kebajikan. Jadi menumbuhkan kesadaran diri. Kemudian disiplin positif ini adalah lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi dikatakan disiplin itu juga untuk melakukan sesuatu atau bertindak itu juga berhati-hati, itu juga termasuk disiplin. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian maupun hukuman. Misalkan Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas ini, misalkan keyakinan di situ tidak melaksanakan tiket kelas maka akan ada hukuman. Anak tersebut memang disiplin melaksanakan, tapi karena adanya hukuman anak tersebut menjadi terpaksa. Kemudian ujian, wah ini mendapat ujian untuk dipuji sama Bu ini kalau saya melaksanakan misalkan. Berarti itu motivasi eksternal dari luar. Kalau dari dalam atau internal itu memang benar-benar anak itu kesadaran diri. Memang itu kewajiban saya, kesepakatan saya bersama Bapak Ibu guru ya berarti harus saya laksanakan. Seperti itu. Itu motivasi internal. Jadi dari dalam diri anak tersebut atau kita sebagai manusia itu sudah tumbuh untuk memang melaksanakan bukan karena paksaan atau karena ingin dipuji orang lain. Gitu. Nah, ini disiplin positif itu tidak jauh dari 6 profil pelajar Pancasila ini. Bapak Ibu guru sudah tidak asing lagi. Jadi disiplin positif itu sebenarnya ya tujuannya itu adalah tidak jauh dari profil pelajar Pancasila. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini berkaitan dengan disiplin positif, yaitu materi yang kedua adalah mengenai motivasi perilaku manusia. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia. Disiplin positif di sini bisa
latar belakangi 3 motivasi ini. Yang pertama, orang itu melaksanakan disiplin karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi saya melaksanakan disiplin karena tidak mau dihukum. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dari kedua ini Bapak Ibu, itu adalah motivasi eksternal dari luar. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, berarti itu memang sudah keyakinan pada diri sendiri. Ini namanya adalah motivasi internal. Jadi melaksanakan disiplin itu ya karena memang sudah dipercaya keyakinan yang saya yakini, seperti itu. Kemudian ini Bapak Ibu juga sudah tidak asing lagi keyakinan sekolah dan atau keyakinan kelas. Mungkin sudah ada yang membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Bu Maria sepertinya sudah, ya, ini juga sudah. Nah, itu keyakinan kelas Bapak Ibu dibuat bukan hanya dari Bapak Ibu guru, tetapi juga dengan anak-anak. Kesepakatan guru dan murid. Oke, contoh ini misalkan penjelasannya dulu. Nah, ini dalam keyakinan sekolah atau kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang positif, misal tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini sebenarnya kata ini kurang tepat. Yang tepat bagaimana? Membuang sampah di tempatnya, itu kata positif. Begitu dalam membuat keyakinan. Nah, ini contoh ini di kesempatan kelas 4 di kelas saya. Ini ada beberapa. Nah, misalkan ya ini sama deh keyakinan gitu. Yang pertama, jaga kebersihan ruang kelas kita dalam melaksanakan piket kelas. Nah, itu juga termasuk keyakinan di kelas. Nah, itu di sampingnya juga sama keyakinan kelas. Nah, ini dibuat berdasarkan kesepakatan. Jadi dalam satu kelas itu anak-anak mencoba memberikan pendapat, Bu, misalkan, Bu, jangan menghargai teman, misalkan menghargai teman, tidak boleh mengganggu temannya, kan? Kalau tidak boleh mengganggu temannya, tidak boleh menggunakan tidak boleh, ya. Berarti bahasanya yang positif bagaimana? Menghargai temannya yang belajar, misalkan seperti itu. Nah, ini dari kesepakatan itu tadi, kemudian bersama Bapak Ibu guru sudah disepakati, kemudian ini diyakini menjadi keyakinan kelas. Dan apabila itu tidak dilaksanakan, berarti sudah melanggar keyakinan. Begitu juga dengan keyakinan sekolah. Misalkan di tempat kita, keyakinan sekolah membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, itu juga termasuk keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sekolah Bapak Ibu itu disepakati oleh seluruh warga sekolah. Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru yang lain disepakati dan diyakini dan dilaksanakan oleh siapa? Oleh semua warga sekolah. Kalau keyakinan kelas berarti dilaksanakan oleh kelas tersebut, seperti itu. Nah, sebelumnya itu Bapak Ibu, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, silahkan Bapak Ibu berdiri dulu, kita berdiri dulu biar gak ngantuk. Oke. Ini mungkin bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu guru di kelas. Numerasi. Nah, silahkan Bapak Ibu guru berhadapan. Ya. Nah, oke. Yaitu adalah perkalian. Silahkan nanti saat saya berhitung 1, 2, 3, misalkan bunyi 3, musik misalkan 3. Berarti berapa ini? 9. Dan cepet-cepetan. 9. 2, berapa? 5 kali 4, 20. Nah, cepet-cepetan. Nah, ini untuk melatih anak sebelum pembelajaran itu biar konsentrasi, ya. Melatih perkalian juga. Bu Marian, ya udah nanti gantian.
Oke, Bapak Ibu sudah siap? Saya yang menghitung. Oke. 1, 2, 3. 5, 2, 3. Boleh? Ya. 1. Ayo 1 lagi ya. Ya. 10. Nah, 5. ya. 12. Ya. Yang sangat boleh mengalir sama saya boleh. 3, 4, 2, 3, 5, 1. yang boleh duduk kembali. Sudah ya, Bapak Ibu. Nah, itu tadi salah satu contoh ice breaking biar anak-anak itu sebelum pembelajaran juga melatih perkalian. Apalagi perkalian itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sangat digunakan. Nah itu. Oke, kalau sudah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah ini untuk kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu guru pasti juga tidak asing. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidupnya yaitu dari kebutuhan primer, kemudian sekunder maupun tersier. Kalau primer ya makan minum seperti itu. Kemudian yang kedua adalah manusia juga butuh kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain, keluarga, rekan kerja maupun orang lain. Kemudian penguasaan di sini artinya adalah kita ingin diakui kalau kita memiliki kompetensi seperti itu. Kemudian kalau kebebasan ini bebas untuk memilih. Sebagai manusia itu punya kebutuhan untuk bebas memilih. Dan yang terakhir adalah kesenangan ya, atau kebahagiaan. Ini yang namanya manusia tidak lepas juga butuh kesenangan. Nah ini 5 dasar kebutuhan manusia. Contoh penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini studi kasus, nanti biar lebih paham kira-kira 5 kebutuhan dasar manusia terutama pada peserta didik itu seperti apa. Kita lihat Ibu Sulaika, guru kelas 2 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy namanya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sulaika, apa yang Anda lakukan? Ya ini Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Kita analisis satu-satu. Yang pertama, alasan Tommy yang pertama, karena ia lapar dan orang tua tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha Tommy penuhi adalah apa? Bertahan hidup atau survival. Seperti itu. Karena memang butuh makan, lapar. Kemudian yang kedua, karena dia merasa senang temannya itu jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya kepada Bapak Ibu guru, lah ini kan otomatis gurunya akan memberitahu kepada orang tua, sehingga orang tuanya juga ikut memperhatikan dia. Maka kebutuhannya apa yang ingin dipenuhi si Tommy, yaitu berupa kasih sayang dan rasa terima. Seperti itu. Sebenarnya tidak hanya peserta didik, tapi juga seperti itu nih Bapak Ibu, manusia seperti manusia. Kemudian alasannya ketiga, karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, karena tadi diminta dengan paksa, maka sebetulnya kami sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Cara mudah untuk memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Nah ini alasan yang keempat, dari rumah gitu, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka si Tommy ini berusaha untuk memenuhi kebutuhannya adalah kebebasan untuk memilih. Saya ingin mencoba itu, ya ini kan berupa kebebasan. Kemudian yang terakhir, karena ia ingin melakukannya itu iseng
Jadi bisa saja iseng melihat kawan-kawannya ekspresinya yang kesal atau mungkin yang marah, biasanya kan seperti itu anak-anak. Nah ini termasuk memenuhi kebutuhan apa? Kesenangannya. Karena anak kan suka bercanda, itu juga termasuk kebutuhan dasar manusia seperti itu. Kemudian materi yang selanjutnya, Bapak Ibu, sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata hukuman, kemudian sanksi sudah atau konsekuensi ya. Kemudian kalau restitusi belum gitu. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui, hukuman, sanksi dan restitusi itu beda. Hukuman itu dikatakan sebagai identitas gagal karena membuat anak itu akan takut, kemudian merasa tersakiti dan itu akan terbawa sampai besar nanti. Itu hukuman. Sedangkan disiplin untuk yang sanksi atau konsekuensi dan restitusi ini dikatakan identitas berhasil atau sukses. Oke, Bapak Ibu, kita lihat perbedaan dari ketiga ini. Oke. Kalau untuk yang hukuman itu membuat anak itu tidak nyaman dalam waktu jangka panjang. Misalkan dihukum, anak itu dihukum, misalkan telat atau tidak mengerjakan PR. Yaitu disuruh lari misalkan, disuruh lari ke halaman, kemudian sampai beberapa kali, kemudian disuruh hormat dan tidak mengikuti pembelajaran sampai selesai misalkan, jadi kan termasuk hukuman. Itu membuat anak itu akan mudah teringat nantinya sampai bahwa saya sama bu itu, saya sama pak itu dihukum, saya pernah lari gara-gara tidak mengerjakan PR, disuruh ini itu misalkan. Nah, sedangkan sanksi atau konsekuensi ini tidak nyaman untuk murid, tapi dalam waktu pendek. Misal seperti ini. Kalau hukuman tadi, misalkan telat sudah 20 menit gitu ya. Sedangkan yang konsekuensi itu, ada anak yang juga telat 20 menit. Nah itu tetap masuk di kelas, tetapi konsekuensinya mungkin tidak mengikuti istirahat. Misalkan tidak mengikuti istirahat untuk mengganti 20 menit karena nah itu kan tidak membuat anak tersakiti, ya, tidak nyamannya hanya jangka pendek. Jadi beda nih Bapak Ibu antara hukuman dan sanksi. Ya, sanksi itu ya untuk mengganti karena sudah telat tadi. Kalau sudah hukuman itu tidak mau tahu, intinya kamu harus lari ke lapangan misalkan seperti itu. Kemudian restitusi ini menguatkan untuk anak dalam jangka waktu panjang. Menguatkan artinya apa? Anak yang telat itu tadi diajak berdiskusi, ditanyakan alasan kenapa terlambat, ada apa, bagaimana kita cari solusinya bersama-sama sehingga anak tersebut tidak mengulangi lagi. Mungkin di hukuman konsekuensi ya tidak mengulangi, tetapi itu tadi menjadi karena paksaan atau mungkin ingin dihargai tak berangkat lebih pagi. Berarti kan ini motivasi eksternal. Sedangkan restitusi ini akan menumbuhkan motivasi internal. Anak itu menjadi sadar setelah saya diajak diskusi, diberikan solusi seperti itu. Kemudian ini anak itu akan tersakiti. Sedangkan pada konsekuensi anak tidak nyaman, pada restitusi mendapatkan penguatan. Kemudian perilaku pasif agresif kalau pada hukuman itu akan meningkat. Kalau untuk konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan pada restitusi itu masalah terpecahkan. Jadi itu. Jadi dari ketiga ini tadi Bapak Ibu yang paling baik itu yang mana? Yang restitusi itu. Jadi identitas berhasil memang ada dua, sanksi dan restitusi. Tetapi yang menumbuhkan motivasi internal yaitu pada restitusi. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, restitusi itu ada posisi kontrol restitusi kita sebagai guru, yaitu ada 5. Yang pertama, guru ini sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Anak itu merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kalau pada guru sebagai penghukum yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, itu tidak mau tahu alasan anak, langsung dihukum.
Kalau membuat merasa bersalah itu, Bapak Ibu guru mungkin akan menyampaikan, saya merasa kecewa terhadapmu nak, kenapa kamu seperti ini? Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Kemudian kalau teman ini anak tersebut itu dibela, tidak diberi hukuman, tidak dibuat merasa bersalah, hanya sebagai teman. Kemudian memantau ini hanya dilihat saja, tidak diajak diskusi, juga tidak diberi solusi. Oh, anak itu salah, oh anak itu benar, hanya itu saja. Jadi hanya sebagai pemantau. Sedangkan manajer atau penengah ini anak tersebut juga diajak diskusi, kemudian setelah itu juga diberikan solusi. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu, dari 5 ini tadi yang bagus atau yang baik, kita itu posisi yang mana? Manajer. Bapak Ibu. Itu pertama kali saya belajar itu ya saya lihatnya sebagai teman, tapi ternyata sebagai teman ini juga tidak baik untuk peserta didik. Kenapa? Karena di saat kita tidak bisa membantu peserta didik tersebut, peserta didik akan merasa bahwasanya saya kira itu teman, ternyata bukan. Anak itu malah menjadi merasa kecewa. Tapi kalau manajer ini tetap ada antara guru dan murid, tetapi anak tersebut diajarkan untuk berdiskusi, kemudian diajarkan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang diperbuat, seperti itu. Nah, kita lihat ini Bapak Ibu, lebih mudahnya perbedaan dari 5 posisi kontrol. Ini akan ada contoh di situ, guru berbuat seperti apa, guru berkata seperti apa, hasilnya, dan murid itu berkata seperti apa, dan dampaknya. Ya, kita lihat identitas gagal itu adalah pada posisi kontrol sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Kemudian identitas mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, yaitu pada posisi kontrol teman dan pemantau. Kalau yang tadi hukuman hanya untuk menjadi hukuman. Sedangkan pada manajer yaitu anak dari internal, menghargai diri sendiri. Oke, kita lihat Bapak Ibu, pada yang pertama guru berbuat seperti apa kita lihat. Pada penghukum itu akan menyakiti, menyindir dan menunjuk-nunjuk. Kamu yang sudah terlambat misalkan, salah lari misalkan seperti itu. Sedangkan membuat rasa bersalah akan berceramah dan mengatakan, ibu sangat kecewa nak, seharusnya kamu tidak seperti itu misalkan. Ya, itu kan anak akan merasa rendah diri atau istilahnya merasa bersalah. Kemudian kalau teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, jadi dibela, sehingga anak tersebut akan tergantungan, nanti kalau saya juga telat paling dibela sama bu ini. Nah, misalnya seperti itu. Ini kan membuat anak itu ya ketergantungan pada orang lain. Kemudian pemantau itu menghitung dan mengukur. Kamu salah, hukum, itu aja. Dan diabaikan biasanya, tidak diajak untuk diskusi. Sedangkan manajer itu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berupa alasan. Kenapa kamu berantem dengan temanmu? Pasti ada alasannya kan? Nah, itu manajer. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu penghukum. Kemudian kalau kamu merasa bersalah, kamu sudah tahu kan, ibu sangat lelah sekali, ibu stres nak. Nah, itu kan terus anak akan merasa, waduh saya sudah membuat ibu stres ini, jadi merasa bersalah. Kemudian kalau teman, ayolah lakukan nak demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ini pernah bantu kamu. Jadi, betul bu, mengungkit. Jadi ya kita di anak juga akhirnya mengharapkan sebuah imbalan juga seperti itu. Sedangkan pemantau ya, ini apa peraturannya? Salah enggak? Hanya seperti itu pemantau. Jadi mengabaikan anak. Kemudian manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Misalkan, apa yang sudah kamu yakini? Menghargai teman, misalkan. Terus tadi kamu mengganggu, apakah termasuk menghargai? Bukan. Berarti kamu sudah melanggar keyakinan, misalkan. Iya bu. Nah seperti itu. Jadi anak itu diajak untuk berpikir,
apakah yang dilakukannya itu sudah sesuai dengan keyakinan, seperti itu. Oke, selanjutnya hasilnya pada hukuman itu memberontak atau menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian menyembunyikan, kalau yang merasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkal dan berbohong hasilnya. Kalau pada teman itu menjadi ketergantungan karena merasa sudah ada yang bela, seperti itu. Kemudian kalau yang memantau itu menyesuaikan diri karena merasa diawasi oleh posisi kontrol yang memantau. Kemudian kalau manajer ini hasilnya dapat menguatkan pribadi anak. Oke. Terus ini kaitannya dengan dunia yang berkualitas itu pada penghukum, murid melakukan guru di luar dunia berkualitas. Pada membuat merasa bersalah, ini murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian kalau teman, murid itu meletakkan guru itu sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas karena merasa tadi sebagai teman itu tadi. Kemudian kalau pada memantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, sedangkan pada manajer, murid itu meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi kalau yang itu yang dilihat itu adalah guru-gurunya, dan ini adalah melihat diri sendiri kalau pada manajer. Kemudian pada murid itu akan berkata, kalau pada penghukum biarin saja, nanti juga marah-marah lagi sehingga kan memberontak nih karena sudah sering dihukum. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, maafkan saya Bu, maafkan saya Pak, gitu kan merasa bersalah. Kemudian kalau teman, nah ini saya pikir bapak ibu itu teman saya, ternyata begitu. Nah, pas saatnya ada masalah dibela, ada saatnya mungkin tidak dibela, dan itu merasa kecewa si anaknya. Ternyata begitu. Kemudian kalau memantau, berapa banyak berita yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Misalkan saya sudah melakukan yang lebih, berarti nanti saya dapat bintang banyak. Nah, seperti itu misalkan. Kemudian kalau manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, ini anak itu akan terus berpikir, oh saya sudah melakukan kesalahan, berarti saya apa yang harus saya perbaiki, seperti itu. Kemudian yang terakhir, dampak pada murid itu kalau yang penghukum itu akan mengulangi kesalahan karena sudah memberontak itu tadi. Jadi paling Mariam juga teriak-teriak di situ udah, misalkan saya juga seperti itu ya. Kemudian masa kalau pada yang merasa bersalah ini merasa rendah diri. Kemudian kalau teman lemah, kemudian anak itu juga tidak mandiri dan bergantung. Kalau pada memantau ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau saya melakukan kesalahan dapat sanksi, nanti kalau saya tidak melakukan kesalahan mendapatkan penghargaan. Ternyata kita lalu memberi banyak penghargaan itu juga tidak baik. Kemudian kalau pada manajer, ini dampak pada murid itu mengevaluasi diri, bagaimana untuk memperbaiki diri yang dikaitkan dengan keyakinan kelas atau mungkin keyakinan sekolah kalau di lingkungan sekolah seperti itu. Nah ini Bapak Ibu tadi sudah dijawab bahwasanya dari kelima itu tadi yang baik itu adalah pada posisi kontrol sebagai manajer. Ini Bapak Ibu yang sudah saya lakukan kemarin ada demonstrasi kontekstual, yaitu menyelesaikan permasalahan pada anak. Sebelumnya kita lihat dulu, sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kemudian pada manajer itu juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid itu sebagai bagi dirinya itu sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi manajer ini nanti juga ada yang berdampak pada
disiplin positif, yaitu dari motivasi internal. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir yaitu adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik dengan menggunakan segitiga restitusi. Posisi kita adalah sebagai manajer itu. Oke, kita lihat ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini adalah segitiga restitusi. Oke, kita lihat penjelasannya Bapak Ibu. Dalam menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tadi yang identitas gagal apa saja bagi Bapak Ibu? Yaitu hukuman dan membuat rasa itu di ke arah identitas sukses, yaitu apa? Menggunakan restitusi. Nah, itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Nah, itu kita bisa dengan percakapan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu juga bisa dengan kalimat yang lain, misalkan Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi di sini kita bersama-sama menyelesaikan masalah. Kemudian menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, mungkin anak akan merasa saya salah, punya salah. Nah, itu kita kuatkan. Kita kuatkan dengan kalimat yang saya sampaikan tadi. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri, nak. Kita, apakah kamu termasuk bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Seperti itu. Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah. Nah, ini tahap kedua. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mematuhi kebutuhan murid atau anak. Ini validasi tindakan yang salah. Kira-kira bagaimana kalimat yang tepat untuk validasi tindakan yang salah? Kamu pasti punya alasan, nak, kenapa melakukan itu. Atau mungkin kamu pasti punya alasan, nak, kenapa kok terlambat. Misalkan saya bangun malam, Bu, terlalu banyak main handphone atau main game. Nah, terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Itu juga boleh. Kemudian juga bisa, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini berkaitan dengan tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Karena anak itu kalau diejek kawannya pasti juga membalas ya. Karena itu kan termasuk kebutuhan kita, kebebasan kita untuk istilahnya membela diri sendiri kita atau penguasaan. Nah, makanya kita kaitkan dengan validasi tindakan yang salah ini pada segitiga restitusi. Yaitu seperti itu dikaitkan. Kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Nah, misalkan seperti itu. Jadi diajak diskusi gimana memenuhi kebutuhan anak tersebut tanpa harus dengan cara yang tidak seharusnya. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini tahapan yang terakhir. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, ini Bapak Ibu, ini berkaitan dengan keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Misalkan
Apa nilai yang kita percaya di sekolah, nak? Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Jadi diingatkan kembali nilai-nilai apa yang sudah diyakini. Misalkan kalau di kelas tidak boleh datang tepat waktu, kemudian menghargai temannya, tidak menunggu temannya. Terus kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, sehingga anak itu berpikir. Misalkan itu kemarin di gambar saya itu bersama salah satu ustaz didik saya, ceritanya adalah demonstrasi kontekstual. Di anak ini ceritanya terlambat. Nah, itu saya melakukan mencoba menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama apa yang ditanyakan? Ditanyakan dulu. Tadi kamu datang jam berapa, nak? Misalkan jam 7.30, Bu. Sedangkan kita masuknya jam berapa? Misalkan jam 7.10. Anak itu menjawab. Kemudian Bapak Ibu guru bertanya lagi, kira-kira dengan jam kamu masuk seperti itu sudah termasuk meyakini kesepakatan kelas kita belum? Belum, Bu, kan terlambat. Nah, berarti ini melanggar atau sudah meyakini? Melanggar, Bu. Nah, kalau sudah melanggar, kira-kira kamu mau memperbaiki atau tidak? Nah, anak diajak seperti itu. Mau, Bu, mau memperbaiki. Oke, sekarang apa yang ingin kamu perbaiki? Nah, gitu. Kita tanyakan alasan, kenapa kok kamu datang terlambat, nak? Karena itu, Bu, main handphone, main game terlalu malam, tidur jam 11 misalkan. Nah, itu kita diajak diskusi lagi, ayo gimana supaya tidak terulang lagi. Tidurnya lebih awal, Bu, jam 8, bangunnya lebih pagi. Apalagi misalkan pasang alarm, Bu. Nah, itu kan anak juga ikut berpikir sehingga tahu, oh, saya melakukan kesalahan, saya sudah melanggar keyakinan kelas, berarti saya harus memperbaiki. Itu namanya segitiga restitusi. Itu Bapak Ibu. Kemudian ini yang terakhir kita simpulkan bersama-sama dari penjelasan saya tadi, ada 6 materi, yaitu mengenai disiplin positif. Jadi disiplin positif di sini maknanya bukan tentang peraturan ketertiban, bukan, tetapi menumbuhkan diri anak untuk melaksanakan disiplin positif. Jadi kesadaran dari motivasi internal, bukan eksternal. Kemudian motivasi perilaku manusia yang saya sebutkan tadi, bukan karena paksaan atau hukuman, bukan karena ingin dihargai, mendapatkan penghargaan dari orang lain atau imbalan dari orang lain. Jadi yang terbaik itu adalah dari internal, dari dalam diri. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan sekolah dan kelas. Ini dibuat oleh siapa tadi, Bapak Ibu? Kesepakatan antara guru dengan murid. Kalau sekolah berarti warga sekolah. Kemudian kebutuhan dasar manusia tadi ada apa saja, Bapak Ibu? Yang pertama bertahan hidup, ya, makan minum itu sudah pasti. Yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol restitusi tadi juga ada 5. Apa saja, Bapak Ibu? Guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, kemudian guru sebagai pemantau, dan terakhir adalah sebagai manajer. Yang baik hati adalah sebagai manajer. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tadi ada 3 tahapan, yaitu yang pertama tadi apa saja, Bapak Ibu? Kita lihat bersama lagi, yaitu menstabilkan identitas. Ditanyakan alasan. Dijelaskan apa? Intinya kesalahan itu adalah berupa pembelajaran kita untuk diperbaiki. Kemudian validasi tindakan yang salah.
ditanyakan alasannya apa, terus seperti apa begitu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalau menanyakan keyakinan tadi dikaitkan dengan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai materi yang sudah saya pelajari di Guru Penggerak. Ada 6 materi di disiplin positif. Tentu ini semua tidak lepas untuk kebaikan disiplin positif pada peserta didik maupun pada lingkungan sekolah. Semua juga tidak lepas dari kolaborasi Bapak Ibu dan kepedulian kita terhadap anak-anak. Dan ini juga kolaborasi dengan orang tua, begitu Bapak Ibu. Itu saja mengenai penjelasan atau materi yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, mungkin ada umpan balik atau mungkin pertanyaan boleh. Monggo Bapak Ibu boleh memberikan umpan balik atau mungkin pertanyaan, nanti kita bahas bersama yang sudah kita pelajari tadi. Monggo Bapak Ibu mungkin memberikan umpan baliknya terlebih dahulu. Boleh angkat tangan. Ya, monggo Bu Mariam. Suaranya lebih keras enggak apa-apa Bu Mariam? Ya, terima kasih kontennya Bu. Jadi terkait dengan materi ini sangat bagus. Ternyata pemahaman kita itu yang kemarin-kemarin terkait dengan peserta didik yang memiliki permasalahan itu ternyata kebanyakan kita itu hanya iya kamu salah gitu kan ya. Nah, tapi ternyata setelah diberi penjelasan ini, oh ternyata tuh sekarang guru itu harus seperti ini ya, posisi kontrolnya ya, posisi kontrolnya. Oh ternyata guru itu harus mencari dulu informasi yang berkaitan dengan masalah peserta didik kita. Alasannya seperti itu ya. Iya. Ternyata sangat membantu sekali. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Mariam, betul. Jadi termasuk refleksi dari Bu Mariam bahwasanya kita menyadari ternyata selama ini kita sebagai guru itu, saya pun juga seperti itu. Jadi selama ini yang saya lakukan itu adalah posisi kontrol penghukum atau merasa membuat merasa bersalah pada peserta didik, yaitu yang masih sering dilakukan. Ya, ternyata itu tidak baik. Ya, intinya jangka panjangnya ke depannya itu membuat anak itu akan mudah teringat. Nah, sedangkan yang baik itu yang seperti apa tadi yang disampaikan Bu Mariam, betul, yaitu adalah ada posisinya ya ternyata ya, betul. Jadi adalah posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Kita betul-betul mendengarkan anak, permasalahannya apa, alasannya apa, dan bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi anak diajak diskusi. Betul sekali, terima kasih Bu Mariam. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu boleh umpan balik lagi atau mungkin pertanyaan, monggo. Saya Bu. Siap Pak Diar, monggo. Terima kasih waktu yang disampaikan diberikan kepada saya. Untuk pengimbasan hari ini yang kaitannya dengan diseminasi budaya positif, ini banyak hal yang belum saya tahu dan banyak hal yang baru tahu hari ini juga. Yang pertama terkait dengan disiplin. Ya, setahu saya disiplin itu tertib, taat, dan berkaitan dengan tuntutan yang harus wajib kita kerjakan. Ya. Ternyata disiplin itu artinya berbeda. Setelah kita tahu disiplin artinya apa tadi? Belajar. Ya, belajar memposisikan diri, belajar menyesuaikan diri sehingga kita menjadi insan yang baik, yang tertib pada aturan dan lain sebagainya. Kemudian untuk materi yang kedua, tolong diulang kembali terkait dengan segitiga restitusi tadi, diulang kembali karena masih ada beberapa hal yang belum bisa kami terima, belum kami pahami. Terima kasih kepada Pak Diar. Ini karena kendala mati lampu, tetap saya sampaikan melalui lisan saja ya, tidak ditampilkan pada layar. Jadi tahapan segitiga restitusi tadi ada 3.
Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi anak itu distabilkan, kan mungkin kalau ada permasalahan lagi emosi atau mungkin takut dipanggil dengan bapak ibu guru, mungkin ada yang tidak mau. Nah ini kita stabilkan identitasnya. Bagaimana? Dengan memberikan pernyataan. Nah, di sini bapak atau ibu guru tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi kita bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan. Seperti itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah yang kedua, yaitu kita menanyakan alasan. Kenapa nak kok berantem? Ada apa? Kenapa kamu melakukan itu? Terus kalau menanyakan keyakinan, ini dikaitkan dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah kita buat. Misalkan, nah coba dari yang sudah kamu lakukan itu, apakah sudah melaksanakan keyakinan kelas? Atau mungkin boleh bertanya seperti ini, apakah kamu meyakini keyakinan kelas? Iya Bu. Terus apakah yang kamu lakukan itu sudah meyakini atau melanggar? Nah, misalkan melanggar Bu. Nah kalau melanggar berarti apa yang harus kamu lakukan? Misalkan baru saya perbaiki itu. Nah itu menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi tadi ada 3 tahapan, itu sudah mencakup semua yang kita kira. Ya, anak tidak dibuat merasa takut, merasa bersalah, tapi malah diajak diskusi untuk menemukan solusi seperti itu. Enggak mungkin Bapak Ibu yang lain, Pak Giat sudah ya? Apa Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Giat yang sudah memberikan materi dan pertanyaan ini menambah kita untuk terus saling belajar. Mungkin yang lain cukup? Oke, cukup. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya kita belajar bersama mengenai disiplin positif, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah memberikan umpan balik. Ternyata dari materi yang saya sampaikan kita bisa refleksi, kita bisa kedepannya semoga bisa merubah posisi kontrol tersebut dan memahami pentingnya disiplin positif pada lingkungan sekolah. Itu tadi penyampaian dari saya, Bapak Ibu. Apabila ada perkataan atau mungkin hal yang lain yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus pertama, Akila Dara tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut skenario menyelesaikan permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Akila, tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya sama Dedi. Iya Bu, saya kesal. Kenapa kesal? Habis Dedi terus mencontek PR saya. Tidak hanya PR, tapi juga terkadang tugas saya Bu. Oh, wajar kalau kamu marah dan kesal. Jika Ibu di posisinya Akila, pasti juga melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Dedi? Saya sangat marah Bu, tanpa sadar saya menggebrak meja. Menggerepak meja? Oh gitu. Pasti kamu berbuat gitu karena ada alasannya ya? Iyalah Bu, masa saya diam saja? Saya sudah berusaha bersusah payah menjalankan PR dan tugas saya, sedangkan Dedi hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Oh iya, wajar kalau kamu marah. Kamu tidak rela ya pekerjaanmu dicontek begitu saja sama Dedi. Ibu sangat menghargai atas tindakanmu yang tidak lebih buruk dari itu, misalnya memukul. Coba sekarang kita pikirkan, marahmu sampai menggerbak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Nak? Menghormati antar teman. Nah, ya betul. Menurut kamu menghormati antar teman itu penting tidak, Gilang? Penting Bu. Baik, kalau itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih bersabar Bu. Betul, harus lebih bersabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Gilang? Saya akan bersabar dan memahami
apabila ada teman yang mencontek saya akan melaporkan ke wali kelas, Bu. Iya, betul sekali tindakan kamu, Akila. Tetap bersemangat. Ya, sekarang Akila boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila Dara dari kelas 4. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Guru untuk mengendalikan diri dari amarah. Saya harus terus bersabar dan menghormati teman-teman. Kasus kedua, Dedi Mustafa datang terlambat ke sekolah karena sering tidur kemalaman. Berikut skenario untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan segitiga restitusi. Sudah istirahat? Sudah, Bu? Jadi tahu kenapa Dedi Ibu panggil ke sini? Tidak tahu, Bu. Oh iya, jadi tadi ke sekolah sampai sini jam berapa? Jam 7:20, Bu. Ya, padahal kita masuknya jam berapa, Nak? Jam 7:10. Artinya, jadi datang ke sekolah ini datangnya tepat waktu atau terlambat? Terlambat, Bu. Menurut kamu, terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak baik, Nak? Tidak, Bu. Tidak. Ya, setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk Bu Dani pernah terlambat dalam menghadiri sebuah acara. Nah, tapi di sini Bu Dani tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi terhadap masalah Dedi yang datang terlambat ke sekolah. Jadi pasti punya alasan kenapa datang terlambat ke sekolah. Coba ceritakan. Karena tidurnya terlalu kemalaman, Bu. Kemalaman. Jam berapa nak tidurnya? Jam 11. Jam 11. Itu belajar atau ngapain? Main game di HP. Main game di HP, tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan gitu ya? Ya. Oke, baik. Jadi masih ingat dengan keyakinan kelasnya kita? Masih, Bu. Masih. Apa itu, Nak? Disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu. Jadi meyakini itu? Meyakini, Bu. Meyakini. Oke. Kalau sudah meyakini, kira-kira yang akan Dedi lakukan supaya tidak terlambat lagi ngapain, Nak? Tidur lebih awal dan tidak main game terlalu lama. Nah, kemudian apa lagi kira-kira supaya tidak terlambat? Memasang alarm. Pasang alarm. Kira-kira tidur lebih awal itu mau jam berapa, Nak? Jam 8. Jam 8. Oke, jadi kan sudah tahu apa yang dilakukan, berarti jangan diulangi lagi ya. Iya, Bu. Ya. Kapan mulainya, Dedi? Mulai hari ini, Bu. Mulai hari ini dirubah ya. Iya. Oke, kalau sudah silakan Dedi boleh kembali ke kelas dan tidak mengulangi terlambat lagi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Mustafa dari kelas 4. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Guru. Saya diberikan solusi atas kesalahan saya. Saya tidak akan datang terlambat lagi dan lebih disiplin.